Nabi SAW, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum terjadi fitnah, di mana fitnah ini seperti penggalan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang bisa saja beriman, namun di sore hari dia telah kufur. Atau sebaliknya, di waktu sore dia beriman, di waktu pagi pula dia kufur, karena salah seorang dari mereka telah menjual agamanya dengan kesenangan dunia semata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fitnah yang sangat mengkhawatirkan. Karena fitnah ini Nabi SAW serupakan dengan penggalan malam yang sangat gelap gulita. Antum kalau berjalan di malam hari tanpa ada penerangan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa nabrak sana, bisa nabrak sini, bisa kecelakaan kita. Lah fitnah itu digambarkan seperti itu, seperti kita berjalan di malam hari yang gelap gulita tanpa ada lampu dan tanpa ada cahaya. Nabi SAW ingin menggambarkan fitnah di akhir zaman dengan mencontohkan di mana ada orang yang beriman di pagi hari, malamnya pula dia kufur. Malam dia beriman, paginya pula dia kufur. Karena mereka lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan agamanya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan apa yang dimaksud di pagi hari beriman, di sore hari pula dia kufur, di sore hari beriman, di pagi harinya pula dia kufur. Kata beliau mengatakan, di pagi hari terkadang dia mengharamkan darah, mengharamkan kehormatan, mengharamkan harta saudaranya, namun di sore hari dia justru menghalalkannya. Atau sebaliknya, di sore hari dia mengharamkan darah, mengharamkan kehormatan dan harta saudaranya, di waktu pagi pula dia halalkan itu semuanya. Artinya orang ini merubah-rubah hukum, dan akan ada orang yang seperti ini. Dan ini sangat bahaya, karena seseorang bisa kemudian keluar dari Islam ketika kemudian dia menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Bahkan contoh yang nyata, yang real saja di masyarakat kita, betapa banyak orang-orang yang murtad hanya gara-gara urusan harta, kan? Hanya gara-gara urusan ekonomi. Terkadang hanya masalah perkawinan, karena ikut suaminya yang kafir akhirnya jadi kafir. Atau sebaliknya, karena melihat kecantikan istrinya yang kafir akhirnya dia rela menjadi kafir. Dan itu sangat banyak di masyarakat, terutama di Batam ini. Mungkin dia muslimah, dapat jodoh orang luar, entah bule entah apa gitu kan, terkadang rela menggadaikan agamanya hanya karena urusan dunia. Lah ini fitnah ini sudah berlaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaiqadha lailatan. Kata Ummu Salamah, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun di tengah malam. Faqala, dan Rasul mengatakan, subhanallah, ma anzala atau madza unzila lailata minal fitnah, madza unzila minal khazain, man yuqidu sawahiba al-hujurati, ya rabbi kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirati. Kata Nabi SAW, langsung boleh berteriak, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Fitnah apa yang diturunkan malam ini, kata Rasul. Rahmat apa yang diturunkan pada malam hari ini.
sesiapa yang membangunkan wanita-wanita penghuni kamar, maksudnya ummahatul mukminin, ya Tuhan, betapa banyak wanita-wanita yang menutup aurat di dunia, akan tetapi di akhirat mereka telanjang. Kata Nabi SAW, betapa banyak wanita-wanita yang menutup aurat di dunia, tapi di akhirat dia telanjang. Fitnah apa ini? Sebagian pensyarah hadis mengatakan, yang dimaksud wanita-wanita menutup aurat di dunia dan telanjang di akhirat, ada 5 penafsiran ulama. Yang pertama, maksudnya kasiyatun bisyab, memang betul-betul badannya itu ditutup dengan pakaian, akan tetapi dia tidak pernah menutup auratnya dengan sempurna. Sudah terjadi kan, kita lihat wanita-wanita akhir-akhir ini kan, antum ma'ruf ya. Kita ini susah untuk terhindar dari aurat perempuan kan. Masuk pasar nengok aurat, masuk mall nengok aurat, di jalan pula nengok aurat, nengok handphone pula aurat semuanya. Seolah-olah tidak ada tempat untuk mata kita ini tidak memandang aurat. Dan ini fitnah. Ya, kecuali antum ke hutan. Tapi orang hutan pun tak pakai baju juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya fitnah kaum wanita di hadapan kita. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, dari Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'bah, ia berkata, dakhaltul masjid fa idza Abdullah ibn Amr ibn As jalisun fi dhillil Ka'bati wan nasu mujtami'una alaihi fa ataituhum fajalastu ilaihi faqala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan faminna man yuslih khiba'ahu wa minna man yantadhilu wa minna man huwa fi jasharihi idnada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu al-jami'ah fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'bah, dia berkata, ketika aku masuk ke masjid, maka terlihat olehku Abdullah ibn Amr ibn As sedang duduk di bawah naungan Ka'bah, dikelilingi orang banyak. Lalu aku datang kepada mereka dan aku dekat dengan Abdullah. Dia berkata, kami pernah mengadakan satu perjalanan bersama Rasul. Lalu di situ kami singgah di sebuah tempat. Di antara kami ada yang memperbaiki tempat tidur kami, di antara kami ada yang berlatih memanah, di antara kami ada yang memberikan hewan-hewannya. Tiba-tiba datang utusan Nabi dan mengatakan as-salatul jami'ah. Maka orang-orang pun berkumpul kemudian melaksanakan salat. Maka selesai melaksanakan salat, Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnah fayurakkiku ba'duha ba'dan wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashifu wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar
fadanautu minhu faqala lahu anshudukallah anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahwa ila udhunihi wa qalbihi biyadihi wa qala sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku yang sempurna dan selamat adalah angkatan yang pertama-tama, maksudnya para sahabat. Tetapi sesudah itu akan ditimpa cobaan berupa hal-hal yang tidak disenangi, seperti timbulnya fitnah, kata Rasul, di mana sebagian mereka menghina sebagian yang lainnya. Oleh karena itulah timbullah bencana setelahnya. Orang-orang yang beriman berkata, inilah kiranya yang membinasakan aku. Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula bencana yang lain. Dan seorang mukmin berkata, ini dan itu. Sesiapa yang ingin terbebas dari neraka dan ingin masuk ke dalam sorga, hendaklah dia menemui kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia berjasa kepada umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Kemudian Rasul mengatakan, sesiapa yang baik dengan pemimpinnya, lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hatinya, hendaklah dia mematuhi pemimpin itu. Jika yang lain datang hendak memberontaknya, peganglah lehernya. Abdurrahman bin Auf berkata, aku lebih dekat lagi kepada Amr, lalu aku berkata, dengan nama Allah saya bertanya kepada anda wahai Abdullah, apakah kamu mendengar hadis itu dari Nabi SAW? Maka kata Abdullah, iya, aku mendengar hadis itu dari Nabi SAW. Kemudian kukatakan, bagaimana dengan anak pamanmu, maksudnya Muawiyah? Dia menyuruh kami memakan harta sesama dengan cara yang haram dan memerintahkan untuk saling membunuh sesama. Padahal Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang haram, kecuali berjual beli dengan cara sesuka hatimu. Maka Amr terdiam, kemudian berkata, patuhilah perintahnya bila dia sesuai dengan perintah Allah, dan langgarlah perintahnya kalau dia tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu lanjutan hadisnya. Jadi di sini hadis ini, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan fitnah setelah generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik siapa? Para sahabat. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabat. Baru setelahnya para tabi'in, baru setelahnya para tabi'in. Tapi kata Nabi SAW, setelah hilang generasi terbaik ini, maka akan timbul bencana. Bencana yang sangat dahsyat, di mana seorang muslim sudah berani menghina muslim yang lainnya, sudah berani merendahkan muslim yang lainnya, sudah berani kemudian menghina muslim yang lainnya. Timbullah bencana sehingga muslim-muslim yang lain mengatakan, duhai hancurlah aku dengan bencana ini. Kemudian setelah hilang bencana ini, datang pula bencana yang lain yang jauh lebih besar daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang bencana itu, kata Nabi SAW, kalau kalian ingin selamat, maka meninggallah di atas keimanan kepada Allah dan akhiratnya, kepada hari akhir. Kemudian berbuat baik kepada manusia. Kemudian Rasul mengingatkan soal ketaatan kepada pemimpin, karena ini yang terjadi fitnah di akhir zaman itu, ketika kita tidak taat kepada pemimpin. Di negeri kita ini kan sekarang sedang mengadakan pesta demokrasi, ikhwan. Pesta demokrasi. Berapa banyak orang-orang yang mencela para pemimpin di mimbar-mimbar, ya, dengan bahasa yang terkadang bahasa itu tidak direm, bahasa cacian dan makian. Padahal kalau seandainya mereka merubah bahasa dengan doa, itu kan lebih baik. Karena mencaci maki itu tidak ada manfaatnya, tapi berdoa itu pasti ada manfaatnya. Nah, sebentar lagi, mungkin beberapa hari ke depan, akan ada pengumuman siapa penguasa yang akan berkuasa di negeri kita ini. Maka arahan ahli sunnah wal jamaah, siapapun pemimpinnya yang terpilih menurut ketentuan
perundang-undangan negeri kita. Kita tidak cerita pengangkatan secara syar'i karena negeri kita ini demokrasi. Tetapi yang kita soroti adalah siapapun yang sudah diangkat menjadi pemimpin di negeri kita, maka kewajiban kita harus taat dan mendengar. Tidak boleh kita ini mengkritik, memberontak, menjelek-jelekan. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, sezalim-zalimnya Khalifah Mu'tasim kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad tetap mengatakan, lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim. Kalau aku punya doa yang bisa diijabah Allah, aku akan berikan doa itu khusus untuk kebaikan Khalifah Mu'tasim. Maka kalau seandainya sudah terpilih beberapa hari ke depan, maka kita wajib menghormati pemimpin kita, wajib taat. Itulah yang diarahkan Nabi SAW kepada para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taati pemimpin kalian. Dengar dan taati pemimpin kalian. Jangan kemudian melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan bukan akidah Ahlussunnah. Kalau ada yang mengatakan, ya Ustaz, pemimpin kita pemimpin zalim, mereka mengambil hak kita tapi kita tidak bisa mengambil hak mereka. Mereka mengambil uang pajak-pajak kita tapi mereka menyengsarakan kita. Mereka mengambil uang-uang kita tapi mereka membuat kita melarat, membuat kita miskin. Masa kita diam saja? Hak kita untuk memberontak kepada mereka. Hal ini pernah ditanyakan langsung kepada Nabi SAW dan mengatakan, bagaimana menurut pendapat engkau jika ada pemimpin mereka menghalangi kami dari hak-hak kami, sedangkan mereka menuntut hak-hak mereka dari kami? Coba bayangkan, ara'aita in kana alaina umara yamna'unana haqqana wa yas'aluna haqqahum. Bagaimana menurut pendapat engkau jika pemimpin itu justru menghalangi hak-hak kami, tapi seenaknya mereka mengambil hak kita? Mereka mengambil harta kita tapi tidak pernah mensejahterakan kita. Zalim. Ya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, isma'u wa ati'u. Wajib kalian dengar, wajib kalian taat. Fa innama alaihi ma hummilu wa alaikum ma hummiltum, kata Rasul. Karena sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada mereka, dan kalian pun bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada kalian. Masing-masing ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masing-masing ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, ikhwan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ud an ra'iyati. Kalian semua jadi pemimpin, dan kepemimpinan kalian akan ditanya adil atau tidaknya. Kalau seandainya anda selaku presiden adil dalam mengurus rakyat anda, anda akan mendapatkan pahala rakyat anda. Tapi kalau kalian zalim, maka anda akan memikul dosa rakyat anda. Sebagaimana surat Nabi SAW kepada Raja Herakli, dan mengatakan, ya Herakli, masuklah Islam, kau akan selamat. Kalau tidak, kau akan menanggung seluruh dosa orang-orang Arisiyin kepada engkau. Berat, ikhwan, menjadi pemimpin itu. Ya. Makanya dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an menolak ketika diangkat menjadi pemimpin oleh Abu Bakar, dan mengatakan, aku tidak hendak jadi pemimpin selama ada rakyatku yang bernama Abu Bakar, katanya. Umar tahu ada yang lebih baik dibandingkan dirinya, dan dia tidak berhak di situ. Tapi di zaman sekarang enggak, yang terbaik saya, yang lain tidak baik. Coblos saya, jangan coblos yang lain. Bila perlu ada serangan Fajar, Mas Fajar datang, besok nyoblos. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah kata Nabi SAW, ada manusia itu yang di akhir zaman itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin keburukan dan pemimpin-pemimpin kebaikan. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW masalah ini, bahwa di akhir zaman itu akan muncul orang-orang seperti itu.
Dan ini bagian daripada fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abi Dawud serta Imam Hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah ahlas, ada 3 fitnah. Pertama ahlas, yang kedua sarra, dan yang ketiga duhaimah. Apa itu ahlas, apa itu sarra, dan apa itu duhaimah? Jadi sahabat Nabi SAW mengatakan, kunna qu'udan inda Rasulillah, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW. Fadzakara al-fitan, Rasul menyebutkan banyak fitnah. Hatta dzakara fitnatal ahlas, sampai Rasul menyebutkan fitnah ahlas. Jadi adalah seorang sahabat bertanya, Rasul, wa ma fitnatul ahlas? Apa sih fitnah ahlas itu? Maka Nabi SAW mengatakan, hiya harabun wa harbun. Harabun wa harbun. Pengungsian di mana-mana dan peperangan di mana-mana. Lihat, kalau sudah ada peperangan pasti ada pengungsian. Lihat hari ini di Palestina, ketika terjadi perang antara Zionis Yahudi dengan saudara kita kaum muslimin, pengungsi di mana-mana. Pokoknya kalau sudah ada peperangan pasti ada pengungsian. Itulah fitnah ahlas. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma fitnatus sarra." Kemudian fitnah sarra. Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun thumma yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dila'in. Kemudian kata Nabi SAW, akan terjadi fitnah sarra yang kedua. Sumber asapnya berasal dari 2 telapak kaki seseorang laki-laki keturunanku ahli bait. Ia mengklaim dirinya sebagai bagian dari aku, padahal sama sekali bukan bagian dari aku, karena wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka, seperti pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk-rusuknya. Kemudian kata Rasul, "Tsumma fitnatud duhaimah." Kemudian setelah itu datang fitnah duhaimah. Apa fitnah duhaimah? Kata Rasul, "La tada' ahadan min hadhil umma illa latamathu latmah." Ketika datang fitnah duhaimah ini, tidak ada satupun manusia kecuali tamparnya. Tidak ada satu rumah kecuali dimasukinya. Kila dikatakan, in qadat tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira hatta yasiran nas ila fustataini, fustati imanin la nifaqa fi wa fustati nifaqin la imana fi, fa idza kana dzakum fantadhirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Adapun fitnah duhaimah yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Ketika orang-orang mengatakan fitnah sudah selesai, ternyata fitnah itu masih saja terjadi. Fitnah sudah selesai, tapi fitnah itu masih ada juga. Kemudian di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun di sore hari dia telah kufur. Akhirnya manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan kelompok munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun dari mereka. Jika hal itu telah terjadi, tunggulah munculnya Dajjal hari itu atau keesokan harinya. Baik, kita akan jelaskan apa 3 fitnah ini, dan 3-tiganya sudah terjadi. Ya. Pertama, fitnah ahlas. Jadi fitnah ahlas ini adalah fitnah pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan ini sudah terjadi. Ya, contoh realnya saja kita lihat, orang-orang Palestina berperang melawan Zionis
Yahudi. Jangankan cerita orang muslim melawan orang kafir, yang lebih takjub daripada itu, orang Islam melawan orang Islam, perang sesama kaum muslimin. Mungkin tidak dalam bentuk pasukan besar, terkadang dalam individu. Orang saling membunuh satu dengan yang lainnya hanya gara-gara faktor ekonomi, faktor warisan, faktor rebutan lahan, faktor masalah kecil kadang-kadang. Masalah parkir, masalah perempuan, masalah ketersinggungan, orang bisa bunuh-bunuhan. Ini namanya fitnah ahlas. Dan ini sudah terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fitnah sarrah. Sarrah ini artinya kesenangan hidup. Sarrah itu fitnah kesenangan hidup. Di mana ketika Allah bongkar atau Allah buat manusia itu kaya, dibukakan rezeki pada mereka, lupa daratan, akhirnya lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ini yang ditakutkan Nabi SAW ketika kaum muslimin lemah, kemudian musuh-musuhnya mengepung. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa bisa dikepung? Karena mereka sudah terkena penyakit lemah. Kemudian Rasul menyebutnya dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia yang berakhir dengan takut kepada kematian. Nah, itulah fitnah sarrah. Ketika kemudian dunia melalaikan dia dari akhiratnya. Dan ini sudah banyak. Di depan kita banyak sekali, betapa banyak orang-orang yang tadinya istiqomah menjadi kemudian keluar dari istiqomah gara-gara urusan dunia kan. Banyak. Saya saksikan sendiri, bahkan murid-murid saya sendiri. Ketika mereka belum berhasil, Masya Allah, hadir di kajian. Tetapi ketika Allah bentangkan kekayaan, dah lupa. Penampilannya pun seperti orang awam, bukan seperti orang ngaji lagi. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini namanya fitnah sarrah. Dan fitnah sarrah ini tentu penyebabnya banyak. Karena fitnah ini memang sengaja terkadang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam kan. Seperti umpamanya kita lihat musuh-musuh Islam masuk dalam dunia perfilman. Akhirnya kemudian kita ditongkrongi film-film Hollywood. Akhirnya kemudian kita dibayangkan seolah-olah kita masuk dalam film tersebut. Coba bayangkan. Ataupun mungkin dari segi hiburan-hiburan yang lainnya, termasuk handphone lah, media massa itu. Itu kan fitnah sarrah juga, handphone itu. Karena itu bisa melalaikan orang belajar agama kan. Coba orang bisa nonton YouTube, entah apa yang dilihat itu, satu hari dia sanggup. Sebelum tidur lihat lagi, bangun tidur lihat lagi. Ya kalau ceramah-ceramah murattal mungkin baik, tapi kebanyakan bukan itu yang ditonton. Ini bagian daripada fitnah sarrah. Ya, belum lagi mereka memasukkan untuk menghancurkan Islam dari makanan, dari obat-obatan, dari macam-macam ya, hiburan-hiburan yang ditampakkan kepada kita. Ini fitnah sarrah namanya. Adapun yang terakhir fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah ini yang kata Nabi SAW tidak ada satupun tempat kecuali dimasuki, tidak ada manusia kecuali tamparnya. Ini adalah fitnah syubhat, fitnah kesesatan, fitnah kemunafikan, fitnah kemurtadan, dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman ideologi yang berada di tengah-tengah umat Islam ini. Akhirnya walaupun umat Islam tidak murtad dari agamanya, tapi mereka dijauhkan dari agama. Nah, ini fitnah duhaimah namanya. Dan tentunya fitnah duhaimah ini karena kurangnya kita belajar agama. Akhirnya kemudian datang pemahaman-pemahaman sesat, kita tidak bisa menyaringnya. Ada orang yang ingin hijrah karena tidak tahu siapa yang harus dia ikuti, ilmu gurunya siapa, masuk pula ke dunia medsos, berselancar pula di dalamnya. Terkenalah pemahaman khawarij, pemahaman syiah, pemahaman aneh-aneh dalam medsos itu. Akhirnya bukannya dapat hidayah, sesat pula dia. Nah, itulah fitnah duhaimah, fitnah syubhat yang menghancurkan agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fitnah-fitnah ini kan sudah terjadi. Tiga-tiganya sudah terjadi. Kemudian juga hadis yang lainnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr
wa inna minan nas nasan mafatiha lisyarri maghalika lil khair. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan ada juga menjadi penutup pintu keburukan, atau sebaliknya, ada orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan, menutup pula pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallah miftahus syarr ala yadayhi. Celakalah, beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan kunci keburukan ada pada kedua tangan. Beruntunglah orang-orang yang membawa kunci-kunci kebaikan pada kedua tangannya, dan celakalah orang-orang yang menjadikan kunci-kunci keburukan kepada kedua tangannya. Ini fitnah. Ada orang itu ingin menjadi pemimpin-pemimpin keburukan. Ada orang seperti dia tidak tahu dirinya. Dia tidak tahu kalau dia nyemplung di situ dia akan rusak. Tetapi dia merasa dia itu ingin menempati posisi situ, seolah-olah ingin merubah semuanya, merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Ketika sudah sampai di posisi itu, di posisi itu, mana ada? Yang ada dia manusia yang paling buruk di situ. Terkadang seperti itu. Ada orang-orang yang bukan ahlinya ingin menempati pada posisinya, dan itu banyak, bukan skala besar saja. Terkala skala pendidikan, skala yayasan, skala masjid, skala organisasi, dia tidak pantas untuk di situ. Tapi dia memaksakan diri untuk di situ. Akhirnya bukan membawa kebaikan kan, bahkan membawa keburukan, karena yang bukan ahlinya ditempatkan di situ. Kata Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah." Kalau perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja hancurnya. Makanya semua ini adalah fitnah. Ya, dan fitnah ini banyak. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan dan kedudukan, dan macam-macam fitnah yang berlaku dan sudah berlaku di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama mengatakan, apabila Allah menyebut kata fitnah dalam Al-Qur'an atau sunnah, maka maknanya Allah itu hendak menguji kita, hendak memberikan cobaan kepada kita, atau terkadang hendak memberikan azabnya kepada kita. Lah, sumber fitnah itu sebenarnya cuma dua. Sumber fitnah itu sebenarnya cuma dua. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan. Hawa nafsu itu membangkitkan syahwat, dan umumnya fitnah syahwat ini bicara soal perempuan dan kekayaan dan jabatan. Dan umumnya bicara soal syaitan ini syubhat, dan syubhat itu kerancuan yang bisa merusak agama. Itulah fitnah. Fitnah ini cuma dua ini sumbernya. Kalau tidak syubhat, syahwat. Syubhat dari syaitan dan syahwat dari hawa nafsu. Dan kita lihat hari ini berbagai macam fitnah, dari dosa-dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah, kesyirikan, menyebar di tengah-tengah umat kita kan. Mulai datang ke dukun, percaya kepada tangkal-tangkal dan jimat, masih datang ke kuburan-kuburan para wali meminta-minta di situ, ataupun orang-orang yang yakin dan percaya di sana ada pengatur, pencipta dan begitu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan di mana-mana, baik syirkul akbar atau syirkul asghar. Belum lagi bid'ah di mana-mana, belum lagi kemaksiatan di mana-mana. Ini fitnah semuanya. Lah, pertanyaan pun muncul, macam mana caranya kita terbebas dari fitnah ini? Kita masuk pada solusi. Yang pertama, kalau kita ingin terhindar dari fitnah itu, kata para ulama, yang pertama, kuatkan keimanan kita. Kuatkan keimanan. Di zaman fitnah ini, yang bisa menolong kita hanyalah iman. Kalau iman kita tidak kuat, antum akan terseret dalam fitnah. Ya. Dalam sebuah perkataan yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, afan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, la tadurruka fitnah ma arafta dinak, innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaikal haqq wal batil. Kata Hudzaifah ibn Yaman, fitnah itu tidak akan membahayakan kamu selama kamu betul-betul mengenali agama.
Hanyalah fitnah itu bila tersamarkan atasmu antara hak dan yang batil. Jadi Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kalau kokoh agama kita, kokoh iman kita, insyaallah tidak akan terjadi fitnah. Biasanya orang yang rusak agamanya, orang yang rusak moralnya, orang yang rusak kehidupannya, itu karena tidak ada iman, tidak ada agama dalam kehidupannya. Tapi kalau orang insyaallah dengan agama yang kokoh, menimbulkan keimanan yang kuat, itulah yang bisa menghindarkan kita dari fitnah. Ini yang pertama, kuatkan keimanan kita, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kuatkan pengetahuan, ilmu. Harus rajin-rajin hadir di majelis ta'lim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku. Aku menyeru manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas basirah pengetahuan. Jadi yang bisa menghindarkan dia dari fitnah adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Makanya Hudzaifah bin Yaman datang kepada Nabi. Ketika manusia bertanya soal kebaikan, dia tak mau. Dia ingin bertanya soal keburukan. Ditanya, kenapa? Kata Hudzaifah, makhafatan an yudrikani. Karena kalau aku tidak belajar soal keburukan, nanti pula aku tertimpa dengan keburukan, katanya. Dari sini penyair Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk diamalkan, tapi aku mempelajari keburukan biar mudah untuk meninggalkan. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, pasti terjerumus kepada keduanya. Makanya pengetahuan itu penting, ilmu itu penting. Dan ulama mengatakan bahwa di antara bagian daripada basirah pengetahuan supaya kita terhindar dari fitnah adalah, pertama, sidqul iman. Harus betul-betul jujur dalam keimanan. Yang kedua, al-ilmu nafi. Cari ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu agama yang bermanfaat. Yang kedua, al-amalu bil ilmi. Setelah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya beramal dengan ilmu. Kemudian juga berdakwah dengan ilmu. Kemudian juga sidqu ittiba'i sunnah, jujur ketika mengikuti sunnah. Termasuk juga at-tamassuk bil Quran wal inayah, berpegang dengan Al-Quran dan punya perhatian khusus dengan Quran. Itu bagian daripada basirah artinya. Jadi basirah itu mencakup kejujuran dalam iman, mencari ilmu yang bermanfaat, beramal dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu, tamasuk dengan sunnah, dan kembali kepada Al-Quran. Kalau ini dilakukan, berarti kita di atas basirah, di atas ilmu. Inilah yang bisa menghindarkan kita dari fitnah akhir zaman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-silatu billah. Hubungkan kita dengan Allah. Kalau kita ingin terhindar dari fitnah akhir zaman, hubungkan hati kita dengan Allah. Lakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan dekat dengan Allah itu cara satu-satunya kita menghindar dari fitnah. Dengan cara apa melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan cara memperbanyak ibadah. Yang pertama salat, itu yang paling penting. Karena salat disebut salat itu silatun bainal abdi wa rabbi. Karena dikatakan salat itu kan ada hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, zikir. Karena dengan zikir itu bisa menenangkan hati. Kemudian yang ketiga, ta'awud, memperbanyak isti'adzah. Karena dengan isti'adzah itu kita terhindar dari godaan syaitan. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah silah, senjatanya seorang muslim. Itulah bentuk-bentuk kita menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat, perbanyak zikir, perbanyak isti'adzah, perbanyak doa. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ar-ruju' ila ahlil ilmi. Kalau ingin terhindar dari fitnah, merapatlah kepada para ulama.
Karena terkadang fitnah ini kalau belum terjadi ulama sudah tahu, tapi kalau sudah terjadi baru orang awam tahu. Ulama itu sudah tahu akan terjadi fitnah, orang awam tak tahu. Orang awam itu tahu kalau sudah terjadi fitnah. Lihat musim politik, semua orang bicara, orang pasar pun bicara, sekolah politik pun tidak, tapi dia bisa komentar. Oh nggak beres nih presiden anu, kenapa? Calonnya gini-gini, yang oh ini nggak beres. Semua komentar. Kapan antum belajar politik? Kuliah di mana? S berapa? Ya. Kenapa semua bisa komentar? Nggak bisa semua dikomentari, ikhwan. Tidak semua harus dikomentari, karena komentar itu ada dengan ilmu. Ini semua dikomentari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, karena bahaya. Apalagi sekarang kan ada rekam jejak gitu. Terkadang komentar itu ada rekam jejaknya di YouTube, kadang-kadang bisa dihapus. Entah ngomong macam-macam, nggak ada ilmunya. Setelah kemudian kejadian, baru kemudian mereka sadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kalau ada apapun yang besar yang menyangkut perkara manusia, tanya kepada ulama. Jangan beristihad. Jangan tanya kepada talabul ilmi yang kadang-kadang dijawab dengan ilmu, kadang-kadang tidak dijawab dengan ilmu pula. Tapi carilah para ulama yang rabbani, para ulama yang cerdas, yang memang mentarbiyah umat, yang terkenal takwanya, zuhudnya, ibadahnya, taatnya. Merapat kepada mereka. Karena hanya dengan merapat kepada para ulama itulah kita terhindar dari fitnah. Karena tidak ada, kalau setiap ada syubhat masuk kita bisa tanya, gimana hukumnya Syekh? Ya. Tapi kalau sesama antum ada syubhat, itu syubhat lawan syubhat jadinya. Kuadrat syubhat jadinya. Enggak dapat solusi. Akhirnya debat sambal saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini juga harus dipahami. Kemudian juga di antara menghindari fitnah adalah as-sabru, jangan terburu-buru sabar. Bersabar itu penting. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam periode Mekah, 13 tahun loh Rasul itu di Mekah. Mata Rasul itu melihat bagaimana disiksanya para sahabat. Ammar disiksa, Bilal disiksa, Suhaib disiksa, Khabbab disiksa. Rasul melihatnya, tapi Rasul sabar. Ya. Apakah kemudian Nabi SAW menggerakkan para sahabat di Mekah, ayo kita perang? Tidak, karena ini fitnah. Kekuatan kaum muslimin belum banyak. Makanya Rasul sabar, bahkan mengatakan kepada keluarga Ammar dan mengatakan, ya ala Yasir isbiru ya ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat duduk kalian di surga. Rasul tidak bisa apa-apa. Sampai akhir 13 tahun Rasul pun, para sahabat hijrah, Rasul pun ikut hijrah. Pada siapa Nabi? Dia seorang Nabi, tapi dia pun hijrah. Dia sabar 13 tahun menghadapi fitnah. Maka kita pun harus sabar. Terkadang anak muda ini hanya modal semangat, tapi tidak sabar. Lihat orang-orang Khawarij itu, yang dikatakan Nabi SAW, umur mereka sangat muda, kejahilan mereka tinggi. Karena modal semangat, tidak mau cari agama, akhirnya berakhir dengan melakukan pemboman, pembunuhan di mana-mana kan, tanpa ilmu. Ya. Makanya harus sabar menghadapi fitnah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-iman bil qadar, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi walaupun kita berkehendak. Karena ketika ada orang kemudian diuji dengan fitnah harta, kemiskinan, ataupun difitnah dengan ujian kesehatan, sakit berkepanjangan, betapa banyak orang-orang yang futur, lari dari Allah, akhirnya tasakhut, menolak takdir kan. Kenapa si aku aja yang miskin, yang si fulan itu kaya terus? Kenapa si aku sakit terus, gak sehat-sehat? Kenapa si fulan sehat-sehat terus? Akhirnya menolak takdir, seolah-olah apa? Oh, jangan-jangan Allah itu tidak sedang baik dengan saya. Suudzon kepada Allah, jangan-jangan Allah sedang mengadab saya. Akhirnya kemudian menganggap cobaan itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak percaya dengan takdir. Akhirnya tasakhut, yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara supaya kita terhindar dari fitnah adalah cobalah kita mutalaah qasasi salafi. Memandang kisah-kisah para ulama, para nabi, orang-orang soleh, macam mana mereka cara menghadapi fitnah itu.
Ya, supaya kita juga lebih sabar lagi dengan melihat mereka. Karena mereka lebih paham dibandingkan kita bagaimana caranya menghindar dari fitnah. Ya contohnya umpamanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini muridnya banyak, Iwan, satu kota Baghdad dia murid dia semua. Kalau dia mau berontak dengan khalifah, baik Ma'mun, Wasik ataupun Mu'tasim, bisa. Murid dia banyak. Sampai muridnya datang ke penjara dan mengatakan, "Ya Imam, ucapkan saja Al-Quran makhluk, engkau akan keluar dari penjara." Hak itu yang mereka kehendaki. Kata Imam Ahmad, enggak bisa. Kau lihat ya orang-orang yang membawa pena dengan tulisan-tulisan itu. Sempat aku katakan Al-Quran makhluk, kemudian mereka mencatatnya. Aku sesat, mereka pun ikut sesat. Aku tidak mau menyesatkan mereka. Kata muridnya, "Oh kalau gitu kita berontak wahai Imam." Jangan, ad-dima ud-dima. Ingat, soal darah. Soal darah, soal lain. Ya. Imam Ahmad bisa saja menggerakkan murid-muridnya kan, tapi ini soal darah. Enggak mau. Akhirnya ditahan sampai Allah Subhanahu wa taala keluarkan Imam Ahmad di masa Al-Mutawakkil dan menjadi imam ahli sunnah wal jamaah. Kata para ulama, kalaulah bukan karena dua manusia, tentu Islam ini sudah roboh. Pertama Abu Bakar di zaman fitnah, di zaman murtad, di zaman riddah, dan Imam Ahmad di zaman fitnah, di mana akidah orang diuji oleh orang-orang Mu'tazilah. Ini urusan darah. Tidak bisa tergesa-gesa. Ya. Lihat ini kan sejarah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh orang-orang Sabaiyun rumahnya. 5.000 orang mengepung rumahnya. Banyak sahabat yang menawarkan diri untuk ikut terlibat membela Utsman. Abdullah ibn Umar, bahkan Hasan dan Husain juga di situ. Abu Hurairah sudah siap dengan pedang. 700 para sahabat sudah akan membela Utsman dan mengatakan, "Dulu kami membela Nabi, sekarang kami yang membela engkau wahai Utsman." Tapi apa kata Utsman? Tidak. Saya tidak mau ada satu darah menetes di sini. Sebaiknya kalian pergi. Enggak mau. Akhirnya Utsman pun rela mengorbankan dirinya tanpa harus mengorbankan banyak para sahabat. Cukup dia saja yang dibunuh. Kalau melihat bagaimana salafun salih, mereka berusaha menghindar fitnah. Utsman ini mengambil akhafu dhararaini, mana yang lebih ringan dari dua madarat. Ya kan? Kalau dia melibatkan sahabat, madarat, tetap juga dia terbunuh. Ya sudah, mendingan mereka selamat, aku aja yang terbunuh. Itu namanya mengambil yang paling ringan dari dua-duanya madarat kan, tetapi Utsman mengambil yang paling ringan madaratnya. Itulah kisah-kisah orang-orang dulu kan kalau menghadapi fitnah itu. Mereka menghadapi dengan akal, bukan dengan perasaan. Kalau dengan perasaan ini, wah ini langsung berontak kan itu. Itu kalau perasaan. Menghadapi masalah bukan dengan perasaan, dengan akal. Kemudian dengan dalil. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hindari perkawanan dengan kawan-kawan yang tidak baik. Karena yang merusak akhlak dan agama kita itu biasanya kawan. As-sahibu sahib, kawan itu nyeret kata orang Arab. Dan Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili, orang itu digantungkan agama kawannya. Makanya lihat bagaimana di zaman Nabi SAW, Uqbah bin Abi Mu'ayth itu berkawan dengan Nabi. Dia masih musyrik. Tapi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini senang dengan Nabi karena suka mendengar Rasul membaca Quran. Disangkanya syair, akhirnya suka dengan Nabi. Saking sukanya, dia pun mengundang Rasul makan di rumahnya. Tapi Rasul tak mau makan. Kata Rasul, "Kalau engkau mengizinkan aku makan boleh, tapi syaratnya bersyahadatlah engkau kepada Allah." Akhirnya dia bersyahadat. Bersyahadat betul-betul masuk Islam supaya Nabi mau makan. Uqbah bin Abi Mu'ayth di kawannya Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal yang menyiksa Bilal itu. Datang Umayyah dan mengatakan, "Hai Uqbah, aku dengar kau sudah gila mengikuti agama Muhammad," katanya. "Tidak," katanya. "Iya, kau ikut." Aku dengar kau sudah bersyahadat." "Iya, aku bersyahadat itu supaya dia mau makan, bukan supaya aku ingin masuk Islam," katanya. Lalu apa yang harus aku buktikan bahwa ucapan itu hanya main-main saja? Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Boleh, asal kau hinakan Muhammad di hadapanku, itulah bukti engkau tidak masuk agama dia." Betul-betul Uqbah akhirnya mengikuti sarannya Umayyah bin Khalaf. Dia meletakkan salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah, di pundak Rasul ketika dia sedang sholat. Lihat,
Padahal satu langkah lagi Uqbah ini mau dapat hidayah kan. Tapi Umayyah sebagai kawan dekatnya menggagalkan hidayah itu. Bahkan menghina Nabi. Itulah kawan-kawan yang buruk ini terkadang menyeret manusia justru tidak menambah dekat dengan Allah, bahkan jauh dari Allah. Dan tentunya yang terakhir, berdoalah kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari fitnah. Karena tidak mungkin kita keluar dari fitnah. Gimana caranya antum keluar dari fitnah? Mustahil orang itu keluar dari fitnah. Menjauh dari fitnah itu tidak bisa. Karena fitnah itu macam-macam. Makanya berdoa kepada Allah agar Allah yang menjauhkan kita dari fitnah. Bukan kita yang menjauh fitnah, Allah yang menjauhkan kita dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sa'idu liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang oleh Allah dijauhkan fitnah. Jadi Allah yang menjauhkan kita dari fitnah-fitnah itu. Karena kalau kita yang menjauh tidak mungkin, mustahil. Inilah diantara nasihat para ulama, hadis-hadis seputar fitnah dan bagaimana solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.